murni kita bertiga ini tulus ya, tulus pamrih kita membangun project lah, istilahnya project amal lah buat kami lah, ya. Kemudian berguna buat anak-anak sekolah, itu intinya. Dari sekian abad akhirnya kita muncul juga bertiga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kita di sini ada Pak Akbar dan Kakak Hendra, termasuk salah satu orang-orang yang bukan salah satu ya, orang-orang yang menjadi inisiator berdirinya podcast Mansa ini. Bukan cuman podcast, di sini juga punya 8 segmen yang mungkin pada saat tertentu akan muncul juga segmennya. Hari ini Semansa Kolaka dikenal dengan podcastnya yang menjadi inisiator pertama berdirinya dari startup Semansa ini, yang kemudian di develop menjadi Semansa Goes to Digitalization, yang kemudian juga di follow up oleh Kakak Hendra yang menjadi influencer dari Semansa itu sendiri, merupakan alumni juga, bagian daripada terbentuknya startup Semansa ini. Tentunya ada cerita yang ada sejarahnya begitu ya. Tentu ini tidak berjalan begitu saja, ada prosesnya yang dilalui. Untuk itu kita bertemu bertiga ini lumayan langka juga karena masing-masing punya kesibukan. Saya mau bertanya ke Pak Bapak, sebenarnya apa yang menginisiasi awal mula terbentuknya startup Semansa ini? Perkenalkan diri dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semansa ini dikenal sebagai Bapak. Kak Bapak. Sepanjang terlalu tua. Kan dipanggil Pak atau apalagi Om toh. Di podcast Semansa ini memang kemarin waktu kalau tidak salah pas ulang tahun Semansa HUT yang ke-56 kalau ya, tahun 2021 20 tapi kan COVID masih melanda. Ya, Proses sudah mulai. Ya, sudah mulai, bahkan 2019 kan hampir tidak ada kegiatan. Di waktu itu kita mau lagi rindu kegiatan lagi. Semansa yang tahun 2019 itu tidak ada sama sekali. Ada sih, tapi ya perayaan itu seremonial biasa, iya, batas. Kemudian di tahun 2020 itu ya dipercayakan lagi, membangkitkan lagi kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Saya teman-teman yang merekrut alumni. Kita sudah banyak vakum, sudah lama vakum. Kita tidak punya ikat. Belum ada ikatan alumni ya? Ada ikatan vakum. Sudah lama sekali vakum. Saya berinisiasi. Saya ingin melibatkan dalam ulang tahun ini. Saya ingin melibatkan. Yang penting bagaimana mereka ada keluarga besar. Jadi mereka harus buat kontribusi lah. Kemudian saya bikin kegiatan. Kami itu jalan sepeda. Karena waktu itu kan lagi booming sepeda, supaya meningkatkan imun. Salah satu kegiatan yang tidak terlalu menjaga jarak, itu naik sepeda itu. Kemudian kita alumni sebagai panitia, saya jalan pembentukan IKA ini. Ya, pembentukan IKA, terus kegiatan HUT Semansa yang telah banyak kegiatan bersepeda itu. Kemudian kegiatan selanjutnya kan 2 tahap.
kegiatan alumni melibatkan semua warga semua satu Kolaka, baik itu anak sekolah pun guru, staf usaha pun alumni. Besar itu ya. Ramai ya. Dan Pak Kapolres sendiri yang memimpin langsung. Kemudian lanjut kegiatan selanjutnya adalah itu kegiatan ini kita ingin supaya terbentuk SIK. Kemarin itu saya sama adik Asril saya berinisiatif supaya bagaimana kita kumpulkan dengan alumni supaya terbentuknya IKA. Yang salah kegiatan di Sultan Raja kemarin terbentuklah IKA. Yang ada satu yang mengganjal pada waktu itu adalah bagaimana supaya SMA 1 Kolaka ini bisa publish. Akhirnya berinisiasi untuk membuat kegiatan yang berkesinambungan, gitu ya. Betul. Kemudian saya ingin supaya kegiatan-kegiatan sekolah ini tidak hanya dalam event-event tertentu, ya, dalam bentuk file saja, artinya dalam skop lokal. Nah, itu kegiatan-kegiatan di sekolah itu publishlah keluar. Jadi walaupun kita punya banyak kegiatan, kita punya banyak event, tetapi kalau di hanya lingkup sekolah, orang-orang kan tidak tahu bahwa jadi orang bilang SM1 tidak pernah lagi kegiatan, padahal kita berkegiatan. Iya, apalagi sekarang ini kan era digital, hampir semua orang itu mempublis sesuatunya di media sosial, begitu ya. Seperti itulah. Saya ketemu dengan Kakak Hendra. Gayung bersambut. Ya, artinya saya punya keinginan, kemudian ada dari Kakak Hendra. Kemudian kan semuanya ada yang ingin menghibahkan dirinya, menghibahkan dirinya, ingin menghibahkan sesuatu buat ulang tahun Semansa waktu itu. Kan sudah itu. Artinya kan saya punya ide supaya kegiatan-kegiatan sekolah itu terpublish di media, di mana Gayung bersambut, atas serangnya apa? Tiba ada dari Kakak Hendra informasi bahwa ada seorang alumni yang sangat luar biasa punya talenta, ingin berdistribusi, supaya Semansa ini tidak hanya skop lokal. Kita kan sekolah yang sudah 50 tahun harusnya sudah ekspor keluar angkasa harusnya. Kalau PNS itu sudah mau pensiun. Iya. Setelah saya bertemu, artinya saya kan masih bilang itu hari apakah yang buat itu seperti apa skenario itu kayak itu ya, apakah ini dibuat lanjut diskusi mandek. Blank itu kan waktu itu kan masih blank. Bus komunikasi. Mungkin saya luruskan ini. Waktu itu Hendra komunikasi dengan saya terus komunikasi dengan Hendra. Coba Hendra tawarkan ke sekolah itu buat startup deh. Itu maksud tuh begitu. Yang saya hibahkan itu ada sebuah aplikasi startup yang kemudian nanti aplikasi tersebut itu bisa dimanfaatkan sama sekolah untuk menciptakan banyak lagi kreasi-kreasi yang terkait dengan bidang informatika atau telematika yang sekarang lagi berkembang. Oke, itu sampai di situ. Mungkin lanjut cerita. Sempat mandek, ada ketidakpahaman di sini. Apakah ada yang bisa mengerti menjalankan itu atau tidak? Mungkin ya pada saat itu. Terus lanjut, akhirnya mandek. Tertunda. Artinya saya mau aplikasikan ke sekolah, mungkin sekolah belum paham. Artinya mungkin saya terlalu bukan mereka tidak mengerti, tapi mungkin penyampaian saya yang masih tidak maksimal. Jadi mereka tidak detailnya. Akhirnya terjadilah pertemuan berapa Maret ya. Kemudian waktu itu kan sekolah kan saya tuh dulu cita-citanya mau ada radio sih. Itu juga mendek. Kemudian karena sekolah itu kan terbatas, ada pos-pos tertentunya. Jadi itulah, alhamdulillah setelah mereka paham,
Kita buat pertemuan dulu kayaknya. Begitu kah? Kita buat pertemuan dulu di salah satu kafe yang terkenal di Indonesia. Difasilitasi oleh Kakak Hendra. Ya. Kita menjelaskan secara detail. Diskusi bagaimana apa apanya artinya jarak yang butuhkan saya YouTube kakaknya itu hari masih di Sumbar. Itu sudah juga saya menjadi agak bagaimana cara SND-nya. Kita sudah punya alat, kita sudah punya adalah sedikit ya, tapi keraguan ya. Apakah bisa dioperasikan ini tanpa beliau? Akan masih awam juga. Seperti ini. Dan alhamdulillah mungkin ada hikmahnya juga kan. Saya dengar Kang Kancan sudah mau balik ke Pulakan. Kita ada kali pertemuan selanjutnya. Bang, Akhirnya ketemu. Loh, jadi ini bahkan. Iya, jadi memang ribet itu ya. Banyak tantangan. Awal mulanya itu kita ada rensok 1 tahun itu untuk berdiskusi. Ada podcast itu. Iya, bagaimana skenario-nya kan? Bukan cuma itu, Sesulawesi Tenggara itu saya masih dipanggil radio di Kendari waktu itu. Saya berpikir kemudian main saya jauh-jauh. Coba saya berdayakan dulu sekolah saya gitu kan. Saya sebagai alumni tentu punya tanggung jawab moral kan, sosial, apalagi dari segi keilmuan. Salah satunya tanggung jawab keilmuan saya harus terapkan. Karena di sekolah-sekolah lain pun di luar Tenggara saya bantu. Akhirnya jadilah kan. Nah terus kita kembali diskusi. Nah, kalau kita berdua saja ini kurang kayak. Akhirnya kita libatkanlah mediator kita kan. Kayaknya tidak bakalan komplit ini kalau tidak ada Kakak Hendra. Itulah perannya Kakak Hendra. Kan dia ya sih. Yes. Juga beliau juga pengalaman di YouTube kan gitu. Di YouTube punya pengalaman mulai dari 5.000 subscribe-nya kan? 5.000-an ya. Sudah monet ya? Iya, alhamdulillah. Akhirnya kita buatlah skenario studio seperti ini. Mungkin orang-orang masih lihatnya sebatas podcast saja. Iya. Mereka belum lihat secara utuh apa sih yang ada di dalam sini. Mungkin Bapak-Bapak bisa ceritakan karena kan kita sempat diskusi juga ini. Sebenarnya konsep kita ini seperti apa sebenarnya? Karena dari tema podcast itu berubahnya menjadi Semansa goes to digitalization. Di ulang tahun. Jadi jargon di ulang tahun Semansa ke-57 ya. Jadi tahun Ide itu 26, ya, 56 ya. baru terrealisasi Di 2021 ya. 21. Itulah yang saya sempat publish ke medsos bahwa ide ini sudah ada jauh sebelum Terbitnya ya. terbitnya. yang Sudah setahun yang lalu, cuma karena memang banyak kendala jadi ya baru terrealisasi di tahun 2021 akhir. ulang tahun Semansa ke-57. 57. Pas di situ. Dan saat itu ya dengan tanya sempat panggil Ketua Ika yang pernah ya kemarin kan Ibu Aji Untuk merespon ini dalam kondisi secara kita mau nanti kita juga resmikan sebenarnya pada tanggal Agustus itulah September ya itu mandat dan kita tetap berusaha ya. Tetap berusaha dengan segala Kekurangan kita tetap mencoba. Mungkin teman-teman yang nonton YouTube-nya kita tuh pasti bisa lihat gradasinya deh. Mulai dari postingan pertama sampai yang terakhir. Kelihatan gradasi. Itu karena memang keterbatasannya kita tuh masih di kita kan itu sudah maksimal ya. Meskipun dengan peralatan seadanya, namun kualitas dulu. Kita masih tetap bisa Kualitas kita masih bisa menyesuaikan. Beradaptasi dengan teknologi yang terbaru.
masih bisa tetap berkarya di tengah ini kekurangan itu. Jadi kita kan sekarang ini kan lagi coba bernostalgia apa sih yang kemarin itu. Review kembali ya. Iya, karena kan kita sudah tidak merasakan lelahnya lagi gitu. Kita sekarang ini lagi sedang coba kembali mengingat apa sih yang mendasari kita berada di sini. Ujung-ujung kita sudah sampai segini, kita lupa dengan perjuangan kita yang dari nol itu. Ini juga menjadi cerita dan tayangan mungkin yang nanti bisa jadi tayangan yang kira-kira bisa saya nonton di kemudian hari atau kita nonton di kemudian hari. Di hari kemudian ya. Iya. Iya. Berbahaya lagi tuh ya. Kurang lebih seperti itu. Adalah sejarah bagaimana kan bentuknya. Jadi sejarah terbentuknya ini kan kita sudah tahu ya. Gimana saya ini yang biasa bisa terlibat, terus ada Hendra bisa terlibat, betul-betul murni kita bertiga ini tulus pamrih kita membangun project lah, istilahnya project amal lah buat kami lah. Kemudian berguna buat anak-anak sekolah. Itu intinya. Ya, supaya anak, kan kemarin Kak Kanca yang bilang. Iya. Supaya anak ini ketika keluar dari sekolah, Iya. ya tidak hanya keluar begitu saja. Saya sampai meneteskan air mata mengucapkan kata-kata itu karena harapan saya di sini itu betul-betul murni kita bertiga ini tulus pamrih kita membangun project lah, istilahnya project amal lah buat kami lah. Kemudian berguna buat anak-anak sekolah. Itu intinya. Ya, supaya anak, kan kemarin Kak Kanca yang bilang. Iya. Supaya anak ini ketika keluar dari sekolah, Iya. ya tidak hanya keluar begitu saja. Saya sampai meneteskan air mata mengucapkan kata-kata itu karena harapan saya di sini itu betul-betul besar. Karena saya belajar dari pengalaman-pengalaman saya yang sudah mungkin tidak jauh-jauh amat perginya, namun dibutuhkan bagi beberapa orang yang kira-kira ketika anak-anak paham dengan konsep kita ini, anak-anak ini bisa menjadi regenerasi kita. Tapi itu sih yang menjadi motivasi buat saya. Kan ini telah mandiri lah. Dia mesti anak-anak mesti cari pekerjaan seperti yang Iya. Di marak, monoton. iya, lagi maraknya juga lagi susah cari pekerjaan. Iya. Sementara sekarang dunia luar ini lagi terbuka untuk konten kreator, Iya. ide-ide kreatif, head of content gitu. Itu yang saya mau pertebal dulu di awal-awal ini. Kemudian nanti kita buka segmen yang lain. Ada beberapa segmen juga yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan swasta yang besar. Kira-kira nanti kalau mereka berhasil menggarap itu, saya akan direct mereka ke sana. Sekarang saya merasa belum siap, akhirnya kita masih butuh lagi anak-anak sekolah ini yang betul-betul produktif ya, selektif. Ketika itu sudah terjadi, mungkin kita direct mereka keluar. Jadi harapannya itu ke situ aja. Menurut saya sih. Kalau Kak Hendra sendiri kemarin bagaimana? Awal mulanya saya sampai sekarang masih bertanya-tanya sama pemanca dulu ini. Angin apa sampai mau menghibahkan startupnya sama tenaganya untuk sekolah. Nah, itu yang pertama, ilmunya. Kalau peralatan sih ya mungkin ini tidak seberapa ya. Iya. Meskipun bagi saya peralatan-peralatan ini juga sangat berarti ya. Tapi itu tidak seberapa bagi anak sekolah. Apa buat sekolah yang kita cintai ini. Karena sekolah ini juga dulu yang menyelamatkan saya. Sehingga mungkin dulu ini orang-orang yang tidak pernah terpikirkan masa depannya, mungkin yang orang-orang yang dipandang remeh, sebelah mata, mungkin tidak dipertimbangkan. Toh ketika sekolah menyelamatkan orang-orang seperti itu dulu, bisa berhasil juga sampai detik ini. Bisa punya beberapa perusahaan, dan bisa bekerja sama dengan beberapa besar gitu ya. Itu kan kita tidak pernah menyangka, saya pun juga tidak pernah menyangka
seandainya saya dulu tidak diselamatkan oleh sekolah ini, saya tidak akan merasakan hal seperti itu. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya ketika saya berhasil di luar sana, meskipun dengan apa yang Tiba-tiba messenger saya, ya tolong sampaikan ke pembina OSIS, saya mau hibahkan ini. ya kalau bisa diterbitkan pada saat ulang tahunnya gitu kan. Ulang tahunnya Semansa. Ulang tahun yang keberapa? Ke 56 ya. 56 cuman karena gagal akhirnya bukan gagal ya, tertunda mungkin masih dalam proses apa namanya? Proses adaptasi di sekolah. Akhirnya Pak Baba Kanda Baba ini coba untuk melakukan manuver secara akademik bahwa yang dihibahkan ini adalah sesuatu yang penting, berarti akhirnya itu terrealisasi di tahun 2021. 2021. Iya. Luar biasa, intensinya 1 tahun. September. Iya. Dari situlah apa tadi pertanyaannya yang menjadi hibah itu juga, saya kan pernah buat startup juga. Saya hibahkan ke Pemda, tapi Pemda di luar Sulawesi Tenggara. Akhirnya karena itu saya anggap penting dan digunakan dengan baik oleh Pemda luar Sulawesi Tenggara ini. Akhirnya saya berinisiatif, kenapa tidak kalau ada anak-anak sekolah yang mulai belajar tentang startup ini, dan supaya kemudian ketika mereka selesai dari sekolah ini punya pegangan gitu. Karena jujur saja selama ini meskipun saya kuliah berapa kali, punya gelar berapa di belakang nama saya, itu tidak akan menjadi pertimbangan utama gitu. Itu tidak akan menjadi pertimbangan utama buat perusahaan atau orang yang akan mengajak kita kolaborasi. Yang mereka pertimbangkan yang pertama itu ketika kita punya bakat, kita punya hak cipta, paten, atau kecerdasan buatan yang kita buat yang kemudian bisa digunakan oleh banyak orang. Tidak melihat, tidak memandang kita itu dari segi latar belakang pendidikan. Kurang lebih yang jadi motivasi saya yang utama. Saya juga selalu singgung dia, kau ini keluar dari sekolah, bantu Pemda di luar, perusahaan di luar, ada tidak niatmu untuk kembali pulang ke Kolaka, bangun daya tahan, bangun sekolah? Saya selalu kasih begitu dia di masa-masa transisi selama setahun itu. Anda juga bilang, kenapa di luar ini bisa kasih sukses orang, kasih berhasil orang, terus follow up orang, bantu orang, kau curahkan seluruh idemu, kreativitasmu di situ. Lantas ketika kita pulang ke kampung ini masih biasa-biasa aja begitu, kita tidak punya kontribusi. Nah, itu juga menjadi tekanan moral buat saya ya. Betul juga sih. Akhirnya tergambarlah wajah Kakanda Pak Baba di situ. Wah, kayaknya ini memang segmennya, takdirnya memang sudah ke sini nih barang ini. Mungkin takdir Tuhan ya. Iya, kurang lebih begitu. Aduh. Gayung bersambut. Gayung bersambut. Saya hubungannya. Gitu. Saya tidak tahu sambungannya apa, gayung bersambut apa gitu kan. Saya kan cuma ide saja, keinginan. Hanya keinginan. Tapi berpassion ya. Pengorbanan kita, kaca. Saya kan cuma fasilitator. Supaya bukan cuma fasilitator sih. Kalau Pak Baba ini bukan cuma fasilitator, dia termasuk punya kontribusi hampir 50-50 sebenarnya. Kalau saya memberi kontribusi dalam bentuk barang, ide, fisik, pikiran, tenaga, beliau juga mengimbangi gitu. Beliau mengimbangi. Jadi tidak bisa dibilang fasilitator. Beliau juga termasuk kontributor, idenya juga dari dia. Saya cuman nyantol gagasan. Gagasan itu saya tambah, saya ikutkan ke situ, ke ide Pak Baba itu, supaya idenya ini lebih padat gitu. Daging semua isinya gitu ya. Daging semua isinya istilahnya. Nah, itulah makanya semakin ke sini itu yang saya lihat perkembangan Semansa itu semakin berisi gitu. Mulai dari konten pertama sampai terakhir itu, lihat gradasinya tuh kontras sekali. Ini anak betul-betul apa yang kita ajarkan step by step, kita kan tidak terjun langsung ya, tidak terjun langsung harus begini. Jadi kita berikan mereka konsepnya, mereka mau lakukan itu dalam salah, dengan cara yang salah, itu konsekuensinya bahwa kalau kau salah, yang kau bawa itu nama sekolah.
kita cuman kasih caranya dan tekniknya supaya bagus. Kalau kalian memilih cara yang tidak bagus, itu konsekuensinya nama sekolah yang akan tidak bagus. Jadi mereka belajar dari postingan pertama, postingan kedua, postingan ketiga. Kita pun juga ikut. Iya ya, kayaknya mulai mengikuti tren ini anak-anak. Jadi akhirnya disitulah saya lihat masa depan Semansa ini akan cerah. Amin, amin. Kita hanya butuh waktu 1-2 tahun ini sudah nge-boom. Satu segmen saja sudah menjadi trend center. Ini saya dapat informasi di luar dari teman-teman, baik itu dari wartawan, konten kreator. Cara sekilas mereka menggambarkan apa yang terjadi di Semansa hari ini itu luar biasa, menginspirasi. Ini banyak juga sekolah-sekolah yang coba melakukan hal yang sama gitu ya. Mungkin dengan keadaan yang berbeda, mungkin lebih bagus daripada kita gitu. Tapi alhamdulillah ternyata kita bisa menginspirasi. Ya, oke, akhirnya sampai juga kita di penghujung mungkin untuk untuk segmen awal lah ya. Ini jadi catatan rekor kita yang menjadi inisiator, gagas, ide kreatif, terus teamwork yang betul-betul solid. Amin. Dan ini bisa berjalan jauh lagi. Kita tidak mau menyanyiakan waktu kita di sini hal yang sia-sia. Dan kemudian mungkin ada tambahan dari Kakak Hendra sekaligus penutup. Kalau saya bahwa monetasi ini bukan tujuan, tapi ini adalah langkah awal. Kedepannya kita harus memacu anak-anak, terutama anak-anak OSIS untuk belajar lebih kuat, karena monetasi ini langkah awal. Yang saya harapkan nanti adik-adik kita di OSIS bisa konsisten terus melahirkan karya-karya yang bermanfaat dan mengedukasi. Itu harapan saya. Paling tidak minimal seminggu itu bisa 3 kali upload lah. Ya. Mungkin dari Pak Wabah ada tambahan? Saya hanya terima kasih saja. Jadi kita ini masih dari awal, Ini betul sekali. Seperti yang Kakak Anca tadi bilang, masih satu segmen ya. Ada beberapa segmen yang akan kita masih ada 6 segmen. Mudah-mudahan bisa terjadi karena satu lagi saya dan tetap berharap kakak berdua tetap mendukung di sini. Di sela-sela kesibukan insya Allah kami akan tempatkan disempatkan saja. Cara kita juga berharap dari teman-teman ini bukan cuma Kakak Anca Jinda sama Kakak Hendra yang ada kontribusi dari alumni yang lebih tua lagi ya. Alumni yang lain nonton video ini, kata alumni bisa membantu ke sini. Dengan alumni yang lain, supaya kita kasihkan untuk anak-anak kita, supaya membangun daerah ini bukan dari tua. Alumni. Sekali kalau bukan kita alumni yang membangun sekolah ini, siapa lagi? Ini juga sekaligus saya juga mau berpesan ke alumni yang mungkin masih stay di Kolaka, yang juga mungkin punyalah rasa kebersamaan untuk membangun sekolah kita, meskipun kita ini sudah tidak lagi berada di situ, namun kan kita ini juga harus mengingat di mana tempat kita sekolah dulu gitu loh ya. Saya sih mengharapkan bantuan dari teman-teman ini yang kira-kira kakak-kakak juga punya wewenang lah gitu ya, minimal idenya dan gagasannya mungkin bisa kita terima. Kita juga terbuka ini terhadap segala masukan dari senior-senior yang kira-kira apa sih yang kurang dari yang kita buat hari ini. Kami terbuka dari segala kritik. Jadi walaupun ada masukan yang mau diberikan ke kita, ya jangan tanggung langsung memberikan masukan ke kita. Bagaimana? Sangat luar biasa sekali. Ya. Oke, mungkin saya
sebagai bagian daripada tim Kapaba ini cukup memberikan masukan itu saja. Pembicaraan ini juga menjadi review ya, sekaligus kita kilas balik ya, Evaluasi dan masukan ya. sekaligus evaluasi semester lah. Jadi mungkin itu aja untuk bagaimana menurut Kakak Endra atau Iya. Kakak. Ini kan kita review, artinya apa yang kita dari awal sampai terakhir ini banyak kekurangan, Kita evaluasi akan ya. evaluasi. Nah, evaluasi kita hari ini, Kita hari ini ya. review kita seperti yang dibilang Kak Kanca. Semoga ke depan insya Allah. Oke, buat teman-teman semua yang lagi tongkrongin kita, yang lagi nonton video kita, jangan lupa untuk berikan support ke SMA Negeri 1 Kolaka dalam bentuk subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya, beritahu keluarga, teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Ya, Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum, bye bye. dadah.